Namun kemajuan demokrasi, kemajuan ekonomi Indonesia itu membuat lembaga-lembaga donor internasional itu mulai pelan-pelan menggeser pendanaannya dari Indonesia ke negara lain. Tata kelola itu bagian dari cara pengadaan gitu. Jadi mungkin istilah mudahnya ini adalah cara belanja lah gitu ya. Baik, selamat siang menjelang sore, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Pada hari ini, tanggal 8 Januari 2024 ya, sebagai awal tahun, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada, saya panggilnya kawan-kawan saya, kawan-kawan semuanya yang hadir di dalam ruang Zoom ini sebagai peserta pelatihan mobilisasi sumber daya lokal melalui skema swaklola tipe 3. Jadi kegiatan ini merupakan kerjasama antara Lokadaya dan Telkomsel LSM. Saya yakin kawan-kawan semuanya sudah membaca pamflet ya yang disebarkan oleh Lokadaya bahwa bentuk dari kegiatan hari ini merupakan salah satu dukungan yang diberikan jejaring Lokadaya untuk memperkuat anggota jaringannya supaya kemudian bisa terus berkembang ya, dan juga mungkin yang baru itu terus tumbuh di tengah krisis pendanaan saat ini yang kemudian memang harus menyesuaikan dengan situasi kondisi Indonesia yang sudah memasuki upper middle income country kayak gitu. Nah, saya Sarwitri tapi sering dipanggil Wiwit. Saya sebagai program manager di Konsel LSM Indonesia. Selanjutnya adalah orientasi pelatihan yang akan disampaikan oleh Pak Ani Hate, Direktur Konsel LSM Indonesia. Saya persilahkan Pak Ani. Terima kasih Mbak Wi. Apakah suara saya jelas? Oke, cukup jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kakak-kakak, bapak ibu sekalian. Eh, Perkenalkan saya Anik, Direktur Eksekutif Konsil LSM yang juga bersama Mbak Wid akan menjadi fasilitator dari rangkaian pelatihan online tentang swakelola tipe 3 ini yang diselenggarakan bekerjasama dengan Lokadaya. Nah, mohon izin saya menyampaikan pelatihan ini sebenarnya untuk apa kita, gitu ya. Mau dibawa kemana, eh, dan kenapa kita bikin pelatihan ini. Oke, eh, teman-teman sekalian, ini adalah orientasi dari pelatihan swakelola tipe 3 yang akan kita selenggarakan pada 6 kali pertemuan, ya. Jadi kami sih berharap bahwa ini pertemuan awal ini memang dibuka luas siapapun yang mendaftar, tapi nanti akan ada satu mekanisme pemilihan yang lebih agak selektif gitu sehingga diskusinya lebih banyak ketika pesertanya lebih sedikit nantinya. Oke ya. Jadi kenapa kita bikin pelatihan ini? Pertama adalah konteksnya. Konteks eh, konteks pertama adalah peran penting organisasi masyarakat sipil ya. Jadi teman-teman di jaringan nasional juga sudah eh, mengagendakan satu dasawarsa atau 15 tahun belakangan itu untuk mengangkat katakanlah citra organisasi masyarakat sipil agar direkognisi oleh publik maupun oleh pemerintah secara khusus gitu ya. Jadi peran penting ini terutama terlihat ketika kita ditendang oleh COVID-19 gitu ya. Eh, Semakin hari kemudian pemerintah semakin nampak mengakui eksistensi dan peran langsung masyarakat sipil yang sigap terhadap problem sosial. Nah, dari situ kemudian eh, ada juga perspektif yang agak bergeser di kalangan pengambil kebijakan di tingkat nasional untuk melihat organisasi masyarakat sipil secara lebih strategis. Karena itu di tingkat perencanaan pembangunan, di tingkat isu-isu tertentu,
peran organisasi masyarakat sipil sudah mulai direkognisi, dan kemudian berangkat dari itu teman-teman juga melihat pentingnya rekognisi itu masuk ke dalam kebijakan secara langsung. Konteks yang kedua itu adalah keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Kita tahu sampai hari ini 80% pendanaan masyarakat sipil itu masih bergantung kepada lembaga donor. Namun kemajuan demokrasi, kemajuan ekonomi Indonesia itu membuat lembaga-lembaga donor internasional itu mulai pelan-pelan menggeser pendanaannya dari Indonesia ke negara lain, ke negara yang lebih membutuhkan, yang berada secara ekonomi, secara derajat demokrasi berada di bawah kita. Jadi itu konteksnya, konteks kedua. Konteks ketiga adalah penguatan demokrasi yang lebih substansif dan juga collaborative governance. Seiring dengan dikampanyekannya SDGs, terus kemudian apa yang kemudian pelan-pelan disebut pentahelix collaborative governance, maka perspektif yang bergeser tadi itu juga menuju ke bergesernya perspektif demokrasi yang lebih substantif. Dan itu juga bisa dilihat dari rumusan RPJPN dan RPJMN yang juga teman-teman masyarakat sipil banyak terlibat dalam diskusi-diskusinya. Itu dari rumusan ini kelihatan bahwa pemerintah sudah pelan-pelan dan lebih konkret mendorong demokrasi yang prosedural itu menuju demokrasi yang substansial. Salah satu indikatornya adalah pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam proses-proses pembangunan, terutama organisasi masyarakat sipil. Itu dimention secara khusus, itu dengan misalnya satu indikator penting yang kemudian juga kita advokasikan, yaitu inisiatif lahirnya dana abadi untuk organisasi masyarakat sipil. Nah, penguatan demokrasi ini telah dimulai dengan cara memasukkan beberapa indikator kolaborasi kepada masyarakat sipil. Salah satunya adalah swaklola tipe 3. Jadi, dengan konteks seperti itu, pelatihan ini bertujuan pertama adalah penguatan kualitas pembangunan demokrasi. Ini nilai yang penting ditekankan karena swaklola tipe 3 ini tidak hanya sekedar kita mengakses dana pemerintah atau pemerintah mendanai proyek-proyek kita dan lain sebagainya, tapi tidak sebatas itu. Tapi kita memberi kontribusi lebih kepada sesuatu yang selama ini juga menjadi agenda pemerintah, namun kualitasnya akan meningkat ketika kita terlibat, ketika masyarakat sipil terlibat. Nah, itu konteks besar yang harus juga dipahami bahwa swaklola tipe 3 itu pada dasarnya bukan hanya sekedar mengakses dana APBD atau APBN untuk masyarakat sipil, semaunya masyarakat sipil, tapi ada konteks lebih besar yaitu pembangunan demokrasi. Yang kedua adalah penguatan kapasitas dan peran organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil juga oleh banyak riset bisa dilihat bahwa kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap organisasi masyarakat sipil relatif rendah, gitu ya. Bahkan secara terus-menerus di bawah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya, gitu ya. Jadi harus ada cara pandang ke dalam dari organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitasnya agar dipercaya oleh pemerintah maupun oleh publik secara umum. Nah, tujuan khususnya dari pelatihan ini adalah akses terhadap swaklola tipe 3. Nanti kita akan belajar banyak hal tentang swaklola tipe 3 secara konsepsi maupun secara teknis dan kemudian strategi advokasinya. Nah, yang ketiga adalah orientasi strategi. Orientasi strategi dari pelatihan ini kita bagi menjadi 3 karena pelatihan ini tidak memungkinkan untuk dibikin oleh secara offline dan juga tidak satu paket dengan pendampingan, maka pelatihan ini harus dianggap sebagai stimulasi awal dari agenda action, agenda aksi yang akan asumsinya akan dilakukan oleh teman-teman semua di lapangan. Ya, pada tingkat pemahaman kita ada 3 bahasan yang penting, yaitu tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi skema swaklola tipe 3 ini tidak
tidak sama dengan dana hibah misalnya, karena ini masuk dalam framing pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu organisasi masyarakat sipil itu menjadi semacam klien atau mitra yang sejajar dengan pemerintah, karena kita masuk ke dalam framing pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Yang kedua adalah pemahaman tentang swaklola tipe 3 sendiri beserta mekanisme teknisnya, ya. Yang ketiga, pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah agar kita tahu ruang-ruang di mana kita bisa terlibat untuk pembangunan secara langsung. Jadi kita nanti belajar tentang APBD, tentang nomenklatur dan seterusnya. Yang kedua, strategi kedua adalah strategi advokasi. Kita harus menyadari bahwa eh, akses terhadap swaklola tipe 3 itu tidak bisa akses yang sifatnya meritokratis. Harus ada pendekatan tertentu yang sifatnya advokatif untuk ya menarik pemahaman, mengangkat pemahaman di tingkat pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, dan kemudian mengidentifikasi ruang lingkup dan peluang-peluang. Jadi pada tingkat advokasi ini kita akan belajar ruang lingkup, peluang, terus strateginya, dan juga tantangan advokasi di lapangan, karena kami Konsil LSM sudah melakukan pendampingan selama 2 tahun untuk sekitar seratusan organisasi masyarakat sipil untuk isu swaklola tipe 3 ini. Jadi ada beberapa pengalaman, catatan dari lapangan yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah strateginya praktik dalam pelatihan ini. Jadi nanti ada proses eh, kita mendorong teman-teman untuk melakukan analisis kebijakan, untuk melakukan budget tagging, untuk melakukan pemetaan dan seterusnya. Jadi praktik praktik dalam arti bahwa apa yang bisa kita cover dalam proses pelatihan ini kita cover. Tapi catatan pentingnya adalah bahwa pelatihan ini, sekali lagi saya tegaskan, ini stimulasi awal di mana kerja untuk akses, untuk action terhadap swaklola tipe 3 itu adalah kerja setelah pelatihan ini. Syukur-syukur nanti Lokadaya juga punya sumber daya untuk mendorong proses pendampingan secara terus-menerus agar ini bisa terrealisasi, ya. Jadi demikian orientasi dari pelatihan yang akan kita selenggarakan selama 6 pertemuan ini. Jadi sekali lagi kami berharap keterlibatan dan partisipasi aktif teman-teman untuk betul-betul membuat kebijakan yang relatif baru ini dipahami secara utuh dan yang kemudian berimplikasi kepada penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil maupun secara umum penguatan kapasitas atau kualitas demokrasi di Indonesia. Itu kira-kira sebagai pengantar agar teman-teman juga punya pemahaman yang sama bahwa 6 kali pertemuan itu kita mau ngapain. Itu terima kasih Mbak Awit, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Anies sudah memberikan pengantar. Jadi saya harus menggarisbawahi dan mengingatkan kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya bahwa serial pelatihan ini, ada enam seri ya, ini adalah sebagai stimulasi awal. Tadi Mas Anies mengulang-ulang kata sebagai stimulasi awal, yang artinya memang akan ada tanggung jawab lebih selanjutnya bagi kawan-kawan untuk kemudian menyukseskan jika kemudian tertarik swaklola tipe 3 ini sebagai salah satu diversifikasi pendanaan untuk keberlanjutan organisasi masyarakat sipil. Nah, harapannya semoga ke depan juga Lokadaya memberikan pendampingan hal tersebut. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya sudah hadir di ruang Zoom ini narasumber kita ya sore hari ini. Beliau nama lengkapnya Seno Haryo Wibowo. Sebenarnya beliau ini tetangga saya karena dari Surakarta, saya dari Boyolali ya. Jadi kita bertetanggaan. Beliau adalah penata tingkat 1 ya, golongan 3D dari LKPP. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Seno langsung untuk menyampaikan paparannya. Mungkin 45 menit, Pak. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya ya kita bisa sharing ya terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya
Swaklola tipe 3 gitu ya, di mana memang eh, kalau tadi sedikit saya mendengar gitu ya dari yang disampaikan di pembukaan awal tadi bahwa ya ini satu kebijakan yang mungkin memang relatif apa baru gitu ya, karena kebijakan terkait pengaturan terkait dengan keterlibatan, kalau di ketentuan di Perpres kan keterlibatan organisasi kemasyarakatan gitu ya, atau organisasi sipil masyarakat memang eh, baru ada itu di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 gitu, di mana ini dimasukkan sebagai salah satu tipe swaklola, yaitu tipe 3. Meskipun dulu praktiknya mungkin sudah ada gitu ya, praktiknya sudah ada, hanya yang eh, karena belum ada wadahnya gitu ya, sehingga mekanismenya memang masih mungkin masih orang per orang gitu. Padahal kemudian orang per orang ini ya di dalam personil organisasi kemasyarakatan ini tentu kemudian memiliki entitas juga gitu ya, memiliki entitas juga yang secara keseluruhan, secara entitas sebenarnya ada kemudian apa kompetensi-kompetensi spesifiknya gitu, yang tentu kemudian ini yang harus menjadi basis ketika kemudian pemerintah ingin berkolaborasi untuk memperoleh ya keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang mungkin sedikit yang akan saya sampaikan di sesi ini, kita akan mungkin akan memperlihatkan gitu ya dari perspektif yang ada di dalam ketentuan, di mana kalau di perspektif di ketentuan itu eh, tentu saja adalah perspektif yang eh, lebih banyak porsinya dilihat oleh teman-teman pemerintah ya. Artinya kemudian baik itu pemerintah pusat di kementerian, lembaga ataupun juga pemerintah daerah gitu ya. Apa yang kemudian karena ketentuannya adalah pengadaan barang jasa pemerintah gitu ya, sehingga kemudian apa yang kemudian ya yang harus dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan untuk melibatkan atau menggunakan swaklola tipe 3 ini gitu ya. Namun kemudian di beberapa slide misalnya tadi saya sisipkan untuk lebih memudahkan gitu ya, hal-hal yang sekiranya bisa dicermati oleh teman-teman di organisasi kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita kemudian beranjak sebagai awal pengayaan bahwa swaklola itu bagian dari cara pengadaan, Bapak ya. Jadi eh, mungkin istilah mudahnya ini adalah cara belanja lah gitu ya, cara belanja. Jadi kalau di pemerintah itu mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah mengetahui bahwa kalau pengaturan mengenai penganggarannya gitu ya, kemudian pertanggungjawaban atas penganggaran tersebut itu diatur oleh Kementerian Keuangan kan gitu ya. Diatur oleh Kementerian Keuangan kalau yang di pusat ya APBN gitu ya. Nah, tapi kalau untuk APBD tentu oleh Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Nah, itu di sisi penganggaran, ya, perencanaan penganggaran sampai kemudian pertanggungjawabannya. Nah, di antara perencanaan ataupun penganggaran dan eh, pertanggungjawaban ini ada satu proses yang eh, masih kosong gitu ya, yang belum diatur. Nah, inilah yang kemudian di tengah ini adalah proses belanjanya gitu ya. Proses belanja anggarannya itu seperti apa sih? Nah, itulah yang kemudian disebut belanja pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi mengadakan dari apa yang kebutuhan yang ada di perencanaan anggaran, ya dibelanjakan, kemudian nanti baru kemudian ada pertanggungjawaban keuangannya, gitu. Nah, cara belanjanya itu hanya ada dua, gitu ya. Di ketentuan di Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, sebagaimana diubah ya melalui Perpres 12 2021, ya, cara pengadaan, cara belanja itu hanya ada dua di pemerintah. Yang pertama swaklola, yang kedua melalui penyedia, gitu. Eh,
untuk memudahkan ya ini karena kita perlu tangkap filosofinya sehingga kemudian nanti perlakuannya ya Bapak Ibu ke belakang itu apa kita bisa eh, dekatkan manakala kita sudah memahami filosofinya seperti apa. Jadi mungkin begini, saya sering mengilustrasikan begini, kalau bapak-bapak di akhir pekan gitu ya, habis kerja bakti gitu ya, pulang ke rumah, terus eh, lapar gitu ya, terus minta ke istrinya, wah nasi goreng enak ini gitu ya. Nah istrinya akan ngecek gitu ya, oh nasi kemarin ada, gitu ya, bumbunya ada, telurnya ada, ya udahlah saya gampang ini saya bikin sendiri gitu ya. Nah bikin sendiri inilah, ya Bapak Ibu, kalau di pengadaan itu namanya swaklola gitu. Bikin sendiri inilah yang kemudian namanya adalah swaklola. Jadi karena itu siapapun pelaksana swaklola itu dianggap seperti bagian dari pemerintah gitu ya, gitu. Nah, beda cerita kalau mintanya itu eh, nasi goreng kambing misalnya gitu ya. Wah, nasinya kan ada, bumbunya ada, telurnya ada, kambingnya nggak punya gitu. Wah, harus kemudian beli kambing dulu, mau gedein, motong, udah repot. Udahlah saya beli ke tukang nasi goreng kambing gitu ya. Tukang nasi goreng kambing inilah yang kemudian di dalam pengadaan itu namanya adalah penyedia. Nah, ini di sini kelihatan bedanya Bapak Ibu ya. Yang pertama tentu kemudian kalau kita melihat swakelola, nggak boleh ada yang namanya keuntungan gitu. Eh, Keuntungan itu apa? Keuntungan itu adalah margin ya Bapak Ibu, margin yang kemudian eh, diperoleh karena ya jasa ataupun kemudian ya penjualan barang jasa kita gitu ya. Misalnya begini, tadi istrinya bilang ke suaminya diminta bikin nasi goreng, oh Pak telurnya nggak ada, udah beli ke warung dulu gitu ya. Nah beli ke warung telur sekilo berapa? 20.000 misalnya gitu ya. Nah, beli telur 20.000. Wah, ini telur 20.000, ongkos eh, jalannya, transportnya 5.000, PP 10.000, 30.000, plus keuntungan 10.000. Nah, berarti minta uangnya 40.000. Nah, itu yang nggak boleh, gitu ya. Ada margin di situ, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Yang diperkenankan remunerasi jasanya bisa dibayarkan, gitu ya. Transport, ongkos transport, biaya-biaya bisa digantikan, tapi keuntungan kalau di swaplola tidak diperkenankan, gitu ya. Gitu. Beda cerita kalau nasi goreng kambing tadi, gitu ya. Kalau ke penjual, pedagang, ya tentu kemudian ada keuntungan di situ selain kemudian jasa, misalnya begitu ya, itu pasti dimungkinkan. Itu contoh perbedaan yang pertama. Yang kedua, misalnya terkait dengan sanksi, Bapak Ibu. Kalau melalui penyedia, sanksinya cukup jelas dan cukup tegas, Bapak Ibu, diatur di dalam ketentuan. Ya, kalau terlambat, denda keterlambatan 1 per mil dari total kontrak atau bagian pekerjaan yang belum selesai, misalnya begitu. Jelas, kalau terlambat, denda, putus kontrak, denda, gitu ya. Tapi kalau di swaklola, ya, baik itu di tipe 3 maupun 4, di situ dicantumkan sanksi adalah sesuai kesepakatan dua belah pihak, gitu ya, sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang silakan kemudian nanti dicantumkan di dalam dokumen ya, di dalam kontrak tentu saja. Nah, sama ya kalau misalnya tadi nasi gorengnya yang dibuatkan istri keasinan, kan bapak nggak mungkin kemudian piringnya dilempar terus marah-marah kan gitu ya. Nah, bisa dilempar bantal guling suruh tidur di luar gitu ya. Tapi beda cerita kalau kemudian eh, yang keasinan dari tukang nasi goreng kambing. Nah, Bapak bisa minta ganti rugi, ya kan, ganti ini terlalu asin, nah kan treatmentnya kemudian berbeda gitu ya, gitu. Jadi Bapak Ibu perlu kita memahami eh, filosofi awal dari cara pengadaan, cara belanja ini supaya kemudian nanti kita bisa menerapkan gitu ya di dalam proses-proses pelaksanaan swaklola. Nah, ini ada tipe swaklola, Bapak Ibu, ada 4 ya. Eh, Yang tipe pertama itu seluruhnya ya, baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan oleh instansi yang punya eh, anggaran gitu ya. Tipe 2 yang menjadi perbedaan adalah yang melaksanakan adalah instansi pemerintah lainnya. Nah,
tipe baru adalah ada di tipe 3, di mana pelaksana swakelolanya adalah organisasi kemasyarakatan. Nah, tipe 4 ini dulunya di ketentuan pengadaan yang lama itu sebenarnya tipe 3, tapi kemudian karena model ya ataupun eh, pelaksanaannya itu lebih dekat dengan tipe 2, yang menjadi perbedaan adalah si pelaksananya, maka kemudian tipe yang baru ini kita jadikan di tipe 3 gitu, bukan tipe 4 gitu ya. Nah, jadi tipe 3 ini yang pelaksananya adalah organisasi kemasyarakatan, perencanaan dan pengawasan oleh instansi pemerintah yang punya anggaran. Kemudian tipe 4 itu melibatkan kelompok masyarakat. Nah, seringkali kemudian menjadi pertanyaan, Pak, bedanya antara organisasi kemasyarakatan dengan kelompok masyarakat apa gitu ya. Nah, tentu perbedaannya cukup jelas ya Bapak Ibu, karena organisasi kemasyarakatan ini kan diatur di dalam ada undang-undangnya sendiri gitu ya. Tapi kalau kelompok masyarakat ini lebih kepada definisinya lebih kepada eh, ya sekumpulan masyarakat yang terikat pada aspek-aspek kesamaan, misalnya wilayah, kemudian apa profesi gitu ya, mata pencaharian ya, seperti kelompok tani gitu ya, kemudian eh, kelompok peternak gitu ya, kemudian juga kalau Karang Taruna, RT, RW itu adalah bagian dari tipe 4 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kemudian menjadi perbedaan. Kalau di tipe 4 juga perencanaannya itu bisa oleh kelompok masyarakat itu gitu ya, di dalam proses perencanaan pembangunan tentu saja, tapi bisa juga oleh instansi pemerintah gitu. Nah, ini definisi di masing-masing tipenya ya. Nah, kemudian syarat bagi pelaksana swaklola tipe 3 ini apa gitu ya? Syaratnya adalah Bapak Ibu, yang pertama berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapat pengesahan ya badan hukum dari Kemenkumham, artinya terdaftar catat di Kumham gitu ya, karena kan tentu kita memahami ada yang pencatatannya di Kesbangpol ya, di pemerintah daerah. Nah, di eh, apa di ketentuan eh, bahwa yang menjadi persyaratan adalah yayasan atau mendapat pengesahan dari eh, badan hukum dari Kemenkumham. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, memiliki status ya valid terkait dengan keterangan wajib pajak, eh, yang selanjutnya memiliki struktur gitu ya, organisasi atau pengurus. Nah, ini tentu harusnya kalau ya satu entitas organisasi kan memiliki kepengurusan ya, juga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu ya, ataupun bentuk ya peraturan internal lah gitu ya. Itu mungkin itu bisa menjadi bentuk dari anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga gitu ya. Itu kemudian juga memiliki bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang eh, dibutuhkan oleh pemerintah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, yang perlu kemudian menjadi satu hal yang perlu kita cermati bahwa jadi karena ini masuk dalam apa pengadaan barang jasa di mana kebutuhan kebutuhan akan barang jasa itu tergantung apa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah gitu ya. Baru kemudian Bapak Ibu sebagai organisasi kemasyarakatan menyampaikan minat ataupun menawarkan gitu ya, bahwa kalau kalau di pemerintah di instansi itu ada kebutuhan A gitu ya, jasa seperti ini, misalnya menyusun kajian gitu ya, kajiannya tentang bidang yang Bapak Ibu kuasai, yang selama ini memang sudah menjadi ranah pengalamannya, maka di situ Bapak Ibu bisa menawarkan, gitu ya, menyampaikan minat bahwa oh, saya punya pengalaman untuk bisa melaksanakan pekerjaan seperti ini gitu ya. Jadi eh, bukan sebaliknya gitu ya. Artinya sebaliknya itu yang selama ini Bapak Ibu kerjakan, kemudian Bapak Ibu sampaikan proposalnya, minta untuk kemudian di eh, apa ada pendanaan dari pemerintah gitu ya.
Nah, ini agak berbeda karena ini terkait dengan kebutuhan barang jasa pemerintah, tentu kemudian eh, yang nantinya Bapak Ibu ketika melaksanakan sekolah tipe 3 tentu kemudian menyesuaikan kebutuhan yang ada di pemerintah seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, bisa jadi gitu ya, bisa jadi itu eh, lanjutan ataupun sangat dekat, sangat erat dengan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama ini gitu ya, atau bisa jadi sektornya yang sama, tapi bentuk program ataupun kegiatannya agak berbeda. Nah, ini kan bisa jadi seperti itu gitu ya. Gitu. Kemudian mempunyai personel tetap ya dengan keilmuan dan pengalaman teknis gitu. Kemudian calon ketua tim pelaksana wajib memiliki kemampuan manajerial. Nah, ini kenapa kemudian menjadi eh, persyaratan gitu karena kita juga tidak ingin ya Bapak Ibu mekanisme swakelola tipe 3 ini digunakan untuk sekedar menjadi kesempatan bagi makelar gitu ya yang hanya mencari kesempatan di dalam ya pelaksanaan kebutuhan anggaran pemerintah gitu. Itu yang kita tidak ingin harapkan gitu ya, di mana bisa saya bisa ngerjain, tapi personilnya hire dari A, B, C nggak ada ininya gitu, tapi asal saja gitu ya. Dan ini yang kemudian kita tidak harapkan juga gitu ya. Kita berharap bahwa ketentuan wadah dari kebijakan ini bisa dioptimalkan gitu ya potensi kolaborasinya dengan teman-teman dari organisasi masyarakat karena ketika kami menyusun ketentuan ini ya, terus terang saya bagian dari yang menyusun ketentuan ini Bapak Ibu dulu ya di Perpres 16 gitu ya. Kami melihat bahwa teman-teman di organisasi kemasyarakatan ini memiliki kompetensi, kemampuan yang tidak bisa disediakan gitu ya oleh penyedia, oleh pelaku usaha gitu ya, ataupun juga oleh instansi pemerintah lainnya. Ini terkait dengan jangkauannya gitu ya, yang mungkin bisa jadi memang itu keunggulan dari teman-teman di organisasi kemasyarakatan. Nah, ini yang kemudian ketentuan terkait dengan swakula tipe 3 ini muncul, harapannya kemudian kebutuhan pemerintah di situ bisa kemudian terakomodir, bisa kemudian secara efektif, efisien itu terpenuhi gitu ya dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu, teman-teman dari organisasi kemasyarakatan gitu. Kemudian mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas gitu ya. Eh, Kemudian kalau kemudian lingkup pelaksanaan pekerjaan swakelolanya ini terlalu besar gitu Bapak Ibu ya, dilihat terlalu apa jangkauannya, kompleksitasnya itu cukup besar, maka bisa melibatkan lebih dari satu organisasi kemasyarakatan. Artinya di antara organisasi kemasyarakatan itu bisa melakukan kemitraan gitu ya, perjanjian kerjasama, baru kemudian sama-sama bekerja sama dengan eh, pemerintah gitu. Selanjutnya Bapak Ibu kita melihat terkait dengan tahap yang pertama ya persiapan. Jadi kalau di dalam apa pelaksanaan swaklola ya Bapak Ibu, ketika kemudian sudah masuk tahap jadi dari pemerintah instansi pemerintah itu biasanya akan melakukan eh, perencanaan pengadaan gitu ya. Nah, perencanaan pengadaannya ada di tahap paling awal sekali ya setelah penganggaran. Anggarannya sudah ada, maka dilakukan perencanaan pengadaan. Biasanya itu dilakukan dimungkinkan gitu ya, itu dilakukan di uh, T-1 tapi sekitar bulan-bulan ya Oktober November ya. Saat ini itu sudah ada yang mengisi ujungnya adalah pengisian sistem informasi sirup ya, sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, semua pekerjaan, semua pengadaan yang dibutuhkan oleh pemerintah itu wajib diinput ya, diinput di dalam sistem tersebut ya, sirup.lkpp.go.id. Nah, itu termasuk juga yang swakelola gitu ya. Termasuk juga swakelola tipe 3. Nanti Bapak Ibu bisa lihat saya ada gambarannya kira-kira bagaimana melihatnya gitu ya supaya kemudian kita melihat potensi yang kira-kira jasa Bapak Ibu bisa kemudian ikut terlibat ya di dalam swaklola tipe 3 ini. Nah, apa saja yang kemudian di persiapan swaklola ini? Yang pertama tentu penetapan penyelenggara ya. Penetapan penyelenggara swaklola ini ada tiga Bapak Ibu, yaitu tim persiapan, tim tim persiapan, pelaksana dan tim pengawas gitu ya. Tim persiapan dan tim pengawas ini nanti ditetapkan oleh yang punya anggaran.
Nah, tim pelaksana itu karena sekolah tipe 3, tim pelaksana ini eh, apa ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang akan menjadi pelaksananya. Nah, tentu kemudian sebelum menjadi pelaksana, tentu kemudian ada proses ya di situ bagaimana sih masuk ataupun menjadi calon pelaksananya gitu ya gitu. Nah, nanti setelah ini kita akan lihat ya. Kemudian ada kegiatan, ada penyusunan rencana, jadwal, ya, review spek ataupun KAK, RAB sampai ujungnya dipersiapkan adalah tanda tangan kontraknya gitu. Ya. Jadi tetap menggunakan kontrak ya Bapak Ibu, kontrak swakelola namanya antara PPK dengan pimpinan calon pelaksana swakelola. Nah, ya, kembali ke tahap yang kegiatan yang pertama, ya bagaimana kemudian kita menentukan, menunjuk atau menetapkan calon pelaksana ini, pelaksana swakelola ini dalam hal ini adalah organisasi kemasyarakatan yang mana bagaimana memilihnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, nah ini sedikit gambaran Bapak Ibu terkait dengan informasi paket pengadaan swakelola. Bapak Ibu bisa lihat di mana sih? Nah, ini ya Bapak Ibu bisa lihat akses ini sirup lkpp.go.id ini terbuka ya Bapak Ibu. Nanti klik cari paket, pilih yang swakelola ya. Nah, nanti kemudian akan keluar semua eh, ya paket pengadaan yang eh, diinput di sirup itu sebagai kategori swakelola. Nah, ini di samping kiri Bapak Ibu bisa ya kategorinya ya Bapak Ibu bisa pilih tipe swakelola tipe 3. Nanti akan keluar semua tipe swakelola tipe 3 di seluruh instansi pemerintah gitu. Baik itu pusat maupun daerah gitu Bapak Ibu ya. Paketnya apa, kemudian pagunya gitu ya. Nah, ini juga ada tipenya tipe 3. Ini semua yang tipe 3 ya gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ini sebagai potensi ya Bapak Ibu yang sekiranya kemudian match gitu ya jasanya ya kompetensi yang dibutuhkan dengan bidang yang Bapak Ibu selama ini kerjakan gitu ya. Nah, ini bisa kemudian nanti dilihat gitu ya paket-paketnya apa saja gitu ya. Nah, ini kembali ke tadi Bapak Ibu. Kemudian bagaimana menetapkan ataupun memilih calon pelaksana swaklola ini gitu ya. Nah, mekanismenya ya Bapak Ibu di instansi pemerintah nih ya, yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu melakukan survei pasar terkait dengan calon pelaksana swaklola gitu. Yang melakukan survei pasar, kemudian ada proses pemilihan. Nah, ini dalam melakukan survei pasar ini kemudian eh, nanti diidentifikasi calon pelaksananya itu berapa, ada berapa gitu ya, yang kira-kira bisa diidentifikasi oleh PPK gitu ya. Apakah hanya ada satu atau kemudian lebih dari satu yang dinilai mampu. Kalau lebih dari satu, maka nanti akan ada proses kompetisi lah gitu ya, proses pemilihan gitu dengan menyampaikan portfolio dan proposal kepada PPK. Nah, ini memang masih dilakukan secara manual Bapak Ibu ya. Di belum terakomodir dalam sistem. Jadi proses pemilihan ini dilakukan dengan manual oleh masing-masing PPK yang membutuhkan gitu ya. Itu kemudian nanti direview portfolionya, proposalnya ya. Kemudian ujungnya adalah negosiasi gitu misalnya sampai kemudian nanti ketemu ditetapkan sebagai calon pelaksana swakelola. Nah, ini Bapak Ibu kalau kemudian Bapak Ibu sudah ditetapkan sebagai calon pelaksana swakelola, maka nah, ini Bapak Ibu bisa dibantu tenaga ahli dari luar pelaksana swaklola, artinya kemudian yang bukan ahli yang bukan menjadi bagian dari entitas Bapak Ibu sebagai ormas gitu ya. Nah, jumlahnya paling banyak 10% dari tim pelaksana. Jadi kalau 10 orang tim pelaksananya dari Bapak Ibu itu Bapak Ibu sudah tetapkan 10 orang, maka tambahan tenaga ahlinya itu hanya bisa satu. Nah, yang lainnya apa yang 10 ini kalau biasanya kami supaya tidak terjadi dispute gitu ya, pemahamannya di, di SK penetapan tim pelaksana itu Bapak sampaikan bahwa sebutannya personel ahli gitu. Jadi itu yang Bapak Ibu miliki gitu ya, personel ahlinya di bidang apa saja. Nah, itu ada uraiannya nanti silahkan. Tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, mengerjakan apa. Ya. Nah, kebutuhan atas personel-personel ini bisa juga termasuk di dalamnya adalah personel administrasi. Silahkan dicantumkan kebutuhan personel yang Bapak Ibu butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah tersebut. Gitu ya. Oh, butuh tenaga administrasi ada dua nantinya. Ya, kemudian ada tenaga dokumentasi, oh ada tenaga ahlinya misalnya begitu gitu ya. Personel ahlinya maksudnya
Nah, itu silahkan gitu ya. Nah, ini gambaran tahapan pemilihan Bapak Ibu melalui kompetisi ya. Jadi ini ada Bapak Ibu nanti bisa dicermati di Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Kebijakan LKPP nomor 2 tahun 2022 tentang model dokumen swakelola. Nanti saya coba share di chat ya. Di sini di dalam model dokumen itu sebenarnya untuk alat bantu ya Bapak Ibu, alat bantu Bapak Ibu sekalian maupun dari pihak dari instansi pemerintah untuk melakukan proses swakelola ya, itu harus apa saja, ngapain aja tahapannya, kemudian dokumen yang dibutuhkan apa saja, itu ada di model dokumen swakelola Bapak Ibu. Jadi kalau di penyedia itu ada pemilihan penyedia itu ada model dokumen eh, pemilihan untuk penyedia. Nah, ini untuk swakelola ini ada model dokumen swakelola. Harapannya itu bisa memudahkan Bapak Ibu bisa baca, cermati, pelajari gitu ya, hal-hal yang tahap per tahap, kemudian juga ada hal-hal yang dibutuhkan ya, termasuk juga contoh-contoh dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Itu ada gitu ya. Nanti saya coba share di chat ya. Gitu. Ini tahapan yang terkait dengan pemilihannya, Bapak Ibu ya. Nah, ini secara saya resume dokumen yang sekiranya perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sebagai organisasi kemasyarakatan. Kalau Bapak Ibu tadi misalnya sudah mengetahui ada informasi atau pengumumannya gitu ya, maka bisa menyampaikan surat pernyataan minat. Di dalamnya kemudian juga dilampirkan portfolio. Nah, portfolio itu isinya apa saja? Ya, ini ya data-data umum ya, lebih kepada data-data eh, ya entitas ya Bapak Ibu sekalian gitu ya kalau portfolio ini ya, administrasi, struktur organisasi, data personil siapa saja, fasilitas peralatan, kemudian juga data pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan. Jadi pengalaman-pengalamannya apa saja itu silakan dibuatkan di dalam dokumen portfolio ini. Dan juga kemudian menyampaikan proposal. Nah, proposal ini tentu saja merespon dari kebutuhan barang jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah tersebut gitu ya. Eh, Biasanya mereka sudah ada mencantumkan KAK-nya. Nah, di KAK itu yang kemudian Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu respon dengan ini loh cara pelaksanaannya, saya akan metodenya seperti ini, personilnya nanti akan membutuhkan personil seperti ini gitu ya, jadwal pelaksanaannya bagaimana, gambarannya sedetail mungkin gitu ya. Kemudian ada mitigasi risiko, mekanisme monefnya gitu ya, sampai kemudian nanti pelaporannya seperti apa gitu ya. Nah, eh, ini Bapak Ibu gambaran RAP yang eh, disiapkan gitu ya di dalam apa proposal ataupun kemudian ini juga disusun oleh PPK gitu ya. Jadi ada biaya-biaya yang segala sesuatu yang dibutuhkan gitu ya, termasuk juga biaya personilnya. Nah, tentu kemudian biaya personil menjadi satu hal yang krusial ya Bapak Ibu, eh, mengingat kemudian ini yang seringkali ya dibutuhkan ketika nanti pemeriksaan akan dibutuhkan validasinya gitu ya, dasarnya dari mana gitu ya. Nah, itu hal yang seperti itu Bapak Ibu juga harus siapkan gitu ya. Eh, apa dasarnya dari mana, kemudian justifikasinya apa gitu ya. Semua biaya karena ini uang negara, ya Bapak Ibu tentu semua biaya yang Bapak Ibu cantumkan eh, paling tidak harus ada justifikasi atau data dukungnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kemudian di dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola ketika Bapak Ibu sudah berkontrak, kemudian dalam pekerjaan swakelola itu Bapak Ibu butuh beli yang melalui penyedia. Artinya begini, misalnya ada pekerjaan survei gitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu survei, perlu tanda pengenal, kemudian misalnya alat tulis, kemudian survei kit gitu ya, rompi dan lain sebagainya. Bagaimana pengadaannya? Nah, ada dua cara ya Bapak Ibu. Kalau bisa saja yang pertama adalah dimasukkan ke dalam kontrak swakelola ya. Tentu kemudian kalau sudah masuk di situ yang belanja adalah Bapak Ibu. Silahkan. Belanjanya nggak perlu kemudian ikut ketentuan seperti instansi pemerintah ya di Perpres gitu ya. Oh, harus ada ini Pak, harus ada jabut pengadaan, harus ada pokja dan lain sebagainya. Enggak. Silahkan dieksekusi belanjanya kalau sudah masuk di kontrak ya, termasuk di dalam yang Bapak Ibu laksanakan gitu ya. Silakan belanjanya itu kemudian sesuai dengan mekanisme yang berlaku di tempat instansi eh, organisasi Bapak Ibu sekalian seperti apa gitu ya gitu. Yang kedua, kalau Bapak Ibu nggak mau repot ya sudah
minta disediakan saja sama PPK-nya gitu. Jadi terpisah ya, kontraknya tidak termasuk di dalam kontrak swakelola, tapi nanti akan disediakan oleh PPK-nya. Bapak Ibu tinggal dari awal disepakati apa saja yang dibutuhkan, nanti droppingnya kapan, ibaratnya begitu ya, deliverynya kapan, nanti tinggal minta ke PPK gitu. Nah ini ada dua mekanisme di sini gitu ya. Silahkan mana yang kemudian nanti menjadi pilihan gitu ya. Nah pelaksanaan ya tentu saja eh, satu hal yang paling menjadi penting dalam pelaksanaan adalah pelaporan ya Bapak Ibu. Kemudian juga pertanggungjawaban gitu ya, secara administratif seperti apa. Nah ini kemudian perlu apa dicermati ya dalam pelaksanaan. Ada jadwal ya Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan tim pengawas ya, tim pengawas Swaklola itu menjadi hal yang perlu dicermati. Ini pengawasan, ini tugas dari tim pengawas ya Bapak Ibu. Nah ini bisa dilihat bahwa yang dilakukan adalah tindakan korektif ya kalau kemudian ada ketidaksesuaian gitu ya di dalam pelaksanaan. Nah, ini yang dilakukan oleh tim pengawas gitu. Yang tim pengawas ini adalah dari instansi pemerintah yang punya anggaran gitu. Tentu ya apa Bapak Ibu juga kami harapkan juga terbuka gitu ya, dan akuntabel juga gitu ya terhadap mekanisme karena ini merupakan anggaran pemerintah. Tentu kemudian ya pertanggungjawabannya, nah itu menjadi hal yang krusial ya Bapak Ibu, perlu diperjelas di awal. Sebenarnya mekanisme pertanggungjawabannya itu seperti apa secara administratif. Nah, ini perlu disepakati Bapak Ibu. Kenapa? Karena mekanismenya tentu kemudian berbeda gitu ya dengan yang Bapak Ibu yang biasa Bapak Ibu laksanakan misalnya. Gitu ya. Ada yang seperti ini di instansi lain tidak gitu ya. Ada yang kemudian kalau sebelumnya Bapak Ibu mengakses pendanaan dari apa donor gitu ya berbeda. Nah, ini perlu kejelasan gitu ya. Perlu Bapak Ibu silahkan sampaikan, tanyakan, koordinasikan gitu ya di awal mekanismenya bagaimana sih gitu. Untuk yang pertanggungjawaban itu apakah ya, seperti apa bentuknya, apa saja yang dibutuhkan gitu ya, itu tentu kemudian eh, Bapak Ibu sebagai pelaksana perlu kemudian memahami, karena kemudian kita bekerja eh, di dengan menggunakan anggaran pemerintah. Nah, ini serah terimanya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kemudian pekerjaan sudah selesai, Bapak Ibu melakukan yang pertama menyerahkan pekerjaan itu melalui tim pengawas. Jadi nanti tim pengawas yang akan memeriksa lebih dulu. Nah, ini sudah sesuai atau belum, baru kemudian diserahkan kepada PPK. Dan nanti kemudian PPK apakah menerima atau tidak, baru kemudian ke nanti PPK yang akan meneruskan gitu ya kepada PA atau KPA. Tapi prinsipnya Bapak Ibu harus melalui tim pengawas lebih dahulu. Nah, sanksi ya ini tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya sesuai dengan apa yang kemudian eh, tercantum gitu ya di dalam kontrak gitu ya. Nah, beberapa hal yang perlu dicermati oleh pelaksana swaklola artinya oleh Bapak Ibu ya. Yang pertama, kelengkapan data portfolio dan pengalaman pekerjaan ya. Ketika kemudian tadi dirasa ada proses pemilihan gitu ya, tapi kemudian apa apa dibutuhkan Bapak Ibu perlu menyampaikan portfolio gitu ya, perlu menyampaikan pelaksanaan pengalaman. Nah, ini tolong disiapkan dengan baik. Kemudian juga disampaikan pengalaman-pengalaman pekerjaan terutama yang relevan gitu ya dengan jenis ya kebutuhan pengadaan barang jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu juga cermati di dalam dokumen eh, apa model di dokumen swakelolanya itu apakah kriteria untuk evaluasinya itu seperti apa sih gitu ya. Cermati Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas tanyakan gitu ya, tanyakan supaya lebih jelas gitu karena ada tahapan pemberian penjelasan juga sama gitu ya dengan ketika pemilihan penyedia gitu. Kemudian penyusunan RAB ya dengan komponen biaya yang sesuai kebutuhan ya, kemudian dilengkapi dengan data dukung yang memadai. Ya nanti butuhnya untuk kemudian ketika nanti dilakukan negosiasi Bapak Ibu tentu kalau data dukungnya memadai ya lebih kuat gitu ya ketika melakukan negosiasi. Kemudian juga di dalam negosiasi kan pasti juga akan dicermati ya kira-kira pos-pos belanja, pos-pos anggaran biaya itu yang eh, kebutuhannya untuk apa, pelaksanaan nanti seperti apa itu agar bisa dijelaskan gitu ya. Kemudian
dalam menyusun RAB ya, tadi ya Bapak Ibu memperhitungkan biaya pendukung pelaksana swaklola. Misalnya ada kebutuhan uji laboratorium, kemudian mengundang narasumber, atau juga penyelenggaraan rapat gitu ya, expo seminar. Nah, itu perlu dicermati Bapak Ibu. Kalau sudah masuk di situ kira-kira sudah masuk di kontrak misalnya gitu ya, kira-kira standarnya seperti apa yang diharapkan oleh teman-teman instansi pemerintah misalnya gitu ya. Nah, itu eh, perlu diperjelas. Nah, ini hal-hal yang seperti ini silahkan kalau memang belum jelas bisa dielaborasi, ditanyakan ya Bapak Ibu kepada PPK-nya gitu ya. Terus tadi mekanisme pengadaan melalui penyedia oleh pelaksana swakelola. Nah, ini yang keenam, pengelolaan aspek administrasi ya, ataupun pelaporan dan pertanggungjawaban. Tadi yang kalau memang perlu, Bapak Ibu mintakan pelatihannya gitu ya. Kira-kira sebelum mulai bisa nggak ada pelatihan penjelasan terkait dengan eh, pertanggungjawaban misalnya gitu ya. Eh, Apa saja sih misalnya belanja bahan di toko, apa harus ada kwitansinya gitu ya, atau ada buktinya seperti apa, itu bukti-bukti yang dibutuhkan bagaimana, apa saja gitu. Kalau perjalanan, ada perjalanan dinas seperti apa, transport bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, tolong dielaborasi di awal gitu ya, tolong ditanyakan di awal supaya nanti ketika sudah berjalan Bapak Ibu sudah punya panduannya. Nah, itu yang kemudian nanti sehingga pertanggungjawabannya bisa lebih rapi. Ya, manfaatnya ketika nanti diperiksa, Bapak Ibu, karena bagaimanapun ya pelaksanaan ini anggaran pemerintah, anggaran negara tentu akan ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu hanya bisa dijawab dengan data, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, dengan data, dengan bukti, karena itu kemudian kita perlu rapi di dalam dokumentasi serta pertanggungjawaban ini, gitu ya. Kemudian rancangan kontrak ya Bapak Ibu perlu dicermati ya detail dan jelas gitu. Kalau perlu, kalau belum jelas perlu ditambahkan, tambahkan gitu ya. Nggak ada masalah ya. Model dokumen swaklola itu kan namanya model Bapak Ibu ya. Model itu contoh, bisa kemudian dielaborasi, disesuaikan gitu ya. Yang penting substansinya itu Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu ada gitu ya. Kemudian instansi juga ada gitu. Ya, mekanisme pembayarannya bagaimana? Kalau mau nagih bagaimana? Apa saja yang dibutuhkan? Kalau nggak jelas, diperjelas Bapak Ibu di kontraknya, gitu ya. Kalau nanti ada keterlambatan bagaimana? Gitu ya. Boleh dituangkan, tuangkan saja. Oh, kalau misalnya ada keterlambatan, eh, pertama, oh, harus ada rapat, gitu ya. Rapat dengan PPK untuk seperti di penyedia lah, ada showcase meeting, gitu ya. Rapat pembahasan pertama, kemudian rapat pembahasan kedua, gitu ya. Terlambatnya karena apa, gitu ya. Kemudian kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Itu semua kalau bisa Bapak Ibu di dalam pelaksanaan perlu kemudian di dalam rancangan kontrak perlu diatur eh, mekanismenya supaya jelas, gitu ya. Nanti ketika pelaksanaan bisa dirujuk ya aturan ketentuan yang ada di kontrak itu sebagai panduan untuk pelaksanaan penyelesaian kontraknya gitu ya. Kemudian juga ada koordinasi dengan tim pengawas tim PPK secara rutin Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sekalian tadi slide terakhir gitu ya terkait dengan pelaksanaan ya, gambaran pelaksanaan swaklola tipe 3 gitu ya, sesuai dengan ketentuan peraturan LKPP pedoman swaklola ya tahun 2021. Nah, ini sebagaimana tadi arahannya di depan alokasinya pas 45 menit ya, ini kurang 1 menit. Ya, saya kembalikan ke Ibu Wiwit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seno, luar biasa ya, tepat 45 menit. Jadi Pak Seno sudah memberikan gambaran ya bagaimana swaklola tipe 3 berdasarkan kebijakannya. Tadi ada Perpres 16 2018, kemudian ada perbaruannya di Perpres 12 2021, kemudian ada peraturan LKPP-nya sendiri 2021, kemudian ada yang terbaru ya untuk pedomannya itu di peraturan Deputi nomor 2 2022. Nah, selanjutnya saya akan buka termin untuk apa pertanyaan ya. Silahkan Bapak Ibu dan kawan-kawan untuk raise hand.
Dan atau mungkin saya buka 3 orang dulu, atau mungkin juga menuliskan di kolom chatbox. Silahkan. Silahkan Mas Sudarwanto langsung di buka mic-nya. Halo, selamat siang Mbak Wit. Ya, Mas. Mohon izin saya buka mic saja, tidak usah buka kamera. Oke. Jadi izin mau bertanya nih, pertama tadi ke Mas Seno dari LKPP terkait dengan prasyarat. Saya tidak melihat di situ adanya syarat operasional kelembagaan, dalam arti tidak ada batasan usia atau berapa lama dia beroperasi gitu kan. Jadi di situ karena yang pasti sudah ada syarat misalnya terkait dengan akte notaris misalnya yang dari Kumham dan lain sebagainya gitu. Tapi apakah itu memang tidak ada disebutkan, dan atau nanti bisa dilihat dari bagaimana pengalaman OMS ini mengelola pendanaan sebelumnya, dan bagaimana kemudian juga bisa membuktikan bahwasanya ada tim manajerial yang berpengalaman dalam konteks itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau nanya yang ini ke Mas Ani kaitannya dengan sejauh mana proses advokasi dana abadi bagi UMS, dan kedepannya apa langkah-langkah dari teman-teman konsorsium dan atau konsil maupun koalisi lainnya untuk segera mengimplementasikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sudarwanto. Mungkin langsung mau direspon dulu Pak Seno, atau kita tambah dulu dari Geratak nih? Ya, mungkin langsung saja Ibu ya, supaya takut lupa saya. Ya, baik. Ya, baik. Yang pertama, apa di prasyarat ya, di ketentuan memang kemudian tidak ada persyaratan bahwa oh ini harus berdiri lebih dari 3 tahun atau seperti apa, itu tidak gitu ya. Kenapa? Ya karena memang di dalam proses ya Bapak Ibu, proses menetapkan atau memilih gitu ya calon pelaksana, ya salah satunya kan kemudian ada di situ sudah dicantumkan pengalamannya gitu ya. Tentu kemudian PP Bapak Ibu yang PPK gitu ya, ketika kemudian memproses gitu ya, proses ya penetapan calon pelaksana ini, tentu kemudian eh, karena ini anggaran negara, tentunya pasti akan melihat aspek pengalaman pekerjaan gitu ya. Nah, pengalaman pekerjaan ini eh, ada di mana kemudian gitu ya. Tentu penilaiannya ya ada di dalam penilaian atas portfolio. Itu Bapak Ibu, di portfolio kan ada kemudian dimintakan data terkait dengan pengalaman pekerjaan, kemudian data personilnya gitu ya, di situ. Nah, apakah kemudian nanti akan ada proses klarifikasi gitu ya, pasti Bapak Ibu gitu ya. Eh, di model dokumen swakelola ya, di dalam prosesnya, ketika apalagi ketika kemudian ada beberapa gitu ya, ada beberapa pilihan, tentu kemudian atas atas portfolio ataupun proposal yang disampaikan akan ada klarifikasi ataupun review gitu ya, evaluasi atas masing-masing portfolio tersebut gitu. Jadi untuk kemudian dibuktikan apakah benar eh, pengalaman yang disampaikan gitu ya. Bahkan kemudian kami sering sampaikan bahwa untuk membuktikan personilnya, pengalaman manajerial dan lain sebagainya, ya harus dipanggil orangnya, interview gitu Pak, gitu. Seperti ketika kalau di penyedia gitu ya, kalau di penyedia itu seperti ketika kita menseleksi konsultan gitu ya, ibaratnya seperti itu Pak. Untuk karena kan pengalaman itu akan tercermin gitu ya ketika kemudian dilakukan interview untuk melihat eh, ya ketika dielaborasi gitu pasti akan terlihat lah gitu, pasti akan terlihat mana yang benar mana yang enggak gitu, biasanya kan seperti itu. Dia bisa cerita banyak atas pengalamannya atau tidak gitu, itu pasti akan terlihat gitu ya. Jadi proses-proses untuk kemudian membuktikan itu ada di dalam proses penetapan, sebelum penetapan calon pelaksana tersebut gitu Pak. Itu mungkin terkait dengan tadi pertanyaan atas persyaratan operasional gitu ya, gitu terkait dengan pengalamannya. Mungkin itu.
Baik, terima kasih Pak Seno. Selanjutnya dari Gerakan, silahkan namanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan, Bu. Saya mau bertanya tentang ke Mas Seno tadi, menarik tentang personil inti ya. Ketika kita udah mengikuti lelang di swaklola, apakah personil inti itu harus menampilkan sesuai keahlian dia masing-masing? Seperti itu dulu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Wawan. Silahkan Mas Seno. Iya, iya Bapak, terkait dengan personil ahli lah ya, personil ahli yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan yang kemudian ditawarkan gitu ya, tentu kemudian juga perlu dicantumkan ya latar belakangnya, CV-nya lah begitu ya, CV personil ahli yang ditawarkan untuk mengerjakan ataupun melaksanakan pekerjaan itu seperti apa sih, tentu perlu kemudian disampaikan gitu ya. Oh, si A ini ahli, latar belakang pendidikannya seperti ini, dia pengalamannya terlibat di pekerjaan apa saja selama ini gitu ya, itu disampaikan Pak gitu, supaya apa, supaya kemudian itu menjadi eh, ya bagian dari pertimbangan evaluasi gitu ya, bagian dari penilaian evaluasinya, oh bahwa oh betul bahwa eh, organisasi kemasyarakatan ini menawarkan diri karena memang memiliki ya tadi personelnya, eh, kualifikasi keahliannya ibaratnya begitu ya, itu ada gambarannya gitu ya, pengalaman pekerjaannya relevan gitu ya. Kemudian juga secara entitas ya, organisasi kemasyarakatan itu memang bergerak di bidang yang relevan juga dengan pengadaan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Mungkin itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Seno. Semoga cukup menjawab ya Mas Wawan. Nah, silakan kawan-kawan yang akan raise hand dipersilahkan, jadi bisa bicara langsung dengan Pak Seno. Nah, ini di kolom chat box ada dua pertanyaan Pak Seno. Yang pertama dari Ria, Yayasan Embun Pelangi. Ini kalau untuk perlindungan perempuan dan anak, akses dana yang dari mana ya Kak? Dan untuk mengetahuinya ada dana yang bisa diakses dari mana? Kemudian dari Amrizal, ini ya Pemas, ini apakah dana swaklola tipe 3 ini terbuka setiap saat dan melalui pemberitahuan kepada OMS? Silahkan Pak Seno. Baik, Bapak Ibu, eh, ya yang pertanyaan pertama gitu ya. Untuk perlindungan perempuan dan anak gitu ya, atau secara umum beginilah, atas akses dana ini gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu perlu, yang pertama begini, eh, pe- pela- karena ini swaklola tipe 3 ini adalah cara belanja pemerintah, tentu kemudian ada kebutuhan dari pemerintah itu dulu gitu ya. Ada kebutuhan dari instansi pemerintah terhadap barang jasa. Nah, di dalam swaklola tipe 3 yang perlu Bapak cermati, apakah kebutuhan barang jasa oleh pemerintah yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah ini sesuai atau tidak dengan bidang yang selama ini Bapak Ibu laksanakan, geluti gitu ya. Apakah ada yang sesuai yang kira-kira Bapak Ibu bisa nih melaksanakan pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi itu yang kedua, bukan sebaliknya, gitu ya. Bukan sebaliknya itu artinya begini, oh saya selama ini mengikuti kegiatan saya, misalnya advokasi perlindungan eh, wanita dan anak. Nah, kemudian sudah saya misalnya ada Dinas Perlindungan Wanita dan Anak gitu ya, ataupun kemudian Kementerian apa Pemberdayaan Perempuan. Nah, saya kirim proposal saja lah gitu ya. Nah, bukan begitu gitu ya. Nanti bukan kemudian Bapak Bapak Ibu menyampaikan proposal untuk meminta akses dana, tidak, tapi kebalikannya. Bapak Ibu cek dulu apakah kemudian ada kegiatan ataupun program yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Nah, nanti kemudian Bapak Ibu menawarkan, menyampaikan bahwa saya bisa mengerjakan ini karena saya bergerak di bidang tersebut gitu ya. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Nah, tadi eh, Bapak Ibu sekalian bisa kemudian akses di RUP tadi gitu ya. Sebentar, ini mungkin kita bisa langsung apa
praktek gitu ya Bapak Ibu ya. Bentar, saya share screen. Oke, Bapak Ibu. Jadi eh, ini yang Bapak Ibu bisa lakukan ya, Bapak Ibu klik sirup.lkpp.go.id gitu ya. Nah, ini langsung ke cari paket saja. Jadi nggak usah masuk ke username atau kata sandi, tapi di sini ada cari paket. Untuk sebagai ini ya, Bapak Ibu bisa mensortir dari sini. Bapak Ibu pilih swaklola. Ya, cari paket, klik swaklola. Nah, terus ini ada banyak kementerian, ya, KLPD, termasuk juga apa wilayahnya gitu ya. Nah, ini ada tipe swaklola nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik tipe swaklola. Klik tipe 3 kalau misalnya tadi perlindungan anak gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa cari Kementerian Pemberdayaan misalnya eh, apa perempuan dan perlindungan anak misalnya gitu ya. Nah, apakah ada swaklola tipe 3-nya? Oh, ada Bapak Ibu ternyata di sini. Tuh kan, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Oh, ini apa nih? Oh, BIMTEK supervisi. Ini ada penyelenggaraan BIMTEK Desa Ramah Anak Bebas Kekerasan di mana wilayahnya Jakarta. Dan Bapak Ibu juga bisa sortir ya wilayahnya. Nah, kalau misalnya seperti ini, Bapak Ibu nanti bisa kemudian kalau ada yang sesuai misalnya gitu ya. Oh, ini sesuai nih dengan apa kegiatan yang selama ini saya laksanakan. Nah, Bapak Ibu bisa dalami nih di sini. Eh, Deputi, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari ya, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak ini nanti Bapak Ibu bisa kirim surat gitu ya, bisa coba koordinasi dengan Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak di Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak nih, gitu. Untuk kemudian karena di RUP itu ada fasilitasi pelaksanaan kebijakan ini misalnya begitu gitu ya. Belanjanya ini kan apa ini? Kita lihat belanja pekerjaannya ya, tiga paketnya itu ya, lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PAA misalnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan kalau misalnya Bapak Ibu berminat gitu ya dengan pelaksanaan pekerjaan ini gitu. Dan dengan menyampaikan tadi portfolio atau kemudian juga apa pengalaman yang selama ini Bapak Ibu sudah lakukan gitu ya. Itu dulu, itu di awal ya, ini karena ini terkait dengan apa kira-kira paket ya swaklola yang saat ini ada gitu ya. Itu untuk yang di kementerian itu sebagai salah satu contoh gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apakah eh, pertanyaan yang kedua gitu ya, apakah kemudian ini eh, apa dananya terbuka setiap saat dan ada pemberitahuan. Nah, ini kalau kemudian pemberitahuan yang disirup tadi bisa diakses setiap saat Bapak Ibu ya. Nah, tapi kemudian memang instansi pemerintah itu kan kemudian kadang mengumumkan itu bisa jadi di websitenya gitu ya. Bisa jadi kemudian apa di ya pengumuman di website instansi terkait gitu ya yang kemudian eh, tentu ya apa eh, butuh kemudian ya kita perlu melihat gitu ya apakah ada atau tidak. Tapi kalau yang sudah ketika diumumkan di sirup tadi Bapak Ibu itu sudah pasti kegiatan itu sudah tercantum di anggarannya mereka gitu ya, di anggaran instansi pemerintah tersebut. Tinggal kita coba tanyakan saja gitu, kita sampaikan surat kita gitu ya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut gitu ya, supaya kemudian siapa tahu PPK-nya juga memiliki kesulitan ya kalau untuk mengetahui ini organisasi kemasyarakatan yang kira-kira bisa diajak kerjasama itu siapa saja sih gitu ya. Karena biasanya juga PPK-nya atau instansi pemerintah itu ada kesulitan di situ kalau memang kemudian tidak memiliki akses untuk apa mengetahui Bapak Ibu ya, daftar ataupun ormas yang kira-kira bisa diajak untuk bekerja sama gitu ya. Itu dua pertanyaan itu tadi. Makasih. Iya, mungkin bisa lanjut Pak. Di bawahnya ada Oh ya, pertanyaan ini juga. ada Tadi dari Pak Mas bedanya. ya, mungkin dari dibukanya link sirup udah tahu, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih dalam apa bedanya dengan LPSE. Ya, sirup dengan sikap atau LPSE. Sikap itu Bapak Ibu Sistem Informasi Kinerja Penyedia ya. Itu untuk penyedia Bapak Ibu. Ya, artinya bukan untuk apa pelaksana swaklola gitu ya. Itu untuk penyedia sistem informasi
kinerja penyedia. Fungsinya apa? Itu nanti untuk yang di LPSE. LPSE itu eh, layanan pengadaan secara elektronik, Bapak Ibu. Dan itu prosesnya yang di saat ini yang difasilitasi oleh LPSE adalah untuk yang melalui penyedia. Tadi ya, penyedia itu adalah badan usaha, Bapak Ibu. Badan usaha artinya yang entitas usaha yang bukan kemudian swaklola. Jadi bedanya di situ. Jadi Bapak Ibu sebagai ormas harusnya tidak masuk ke sikap atau LPSE gitu. Karena apa? Karena bukan penyedia gitu ya, bukan kemudian juga ikut tender gitu. Karena prosesnya tidak dilakukan dengan tender tadi gitu. Gitu. Karena organisasi kemasyarakatan itu eh, wadahnya gitu ataupun jalurnya mekanismenya adalah melalui swaklola, yaitu swaklola tipe 3. Jadi nah, sirup itu untuk apa? Sirup itu sistem informasi rencana umum pengadaan, Bapak Ibu. Jadi itu mencantumkan informasi rencana pengadaan seluruh instansi pemerintah ya pada tahun anggaran bersangkutan gitu ya selama 1 tahun penuh gitu sirup. Nah di situ tercantum bisa melalui ada tadi ya cari paketnya ada melalui penyedia ataupun juga melalui swaklola. Nah tapi Bapak Ibu karena swaklola tadi bisa diklik yang melalui swaklola sehingga ada gambaran oh di mana saja gitu ya yang kira-kira bisa sesuai baik itu secara domisili misalnya secara lokasi gitu ya ataupun juga secara bidang apa kegiatannya itu Bapak Ibu bisa sesuaikan bisa cari kira-kira yang sesuai di situ yang mana begitu ya itu. Ya, mungkin bisa lanjut ke bawah ya Pak ya. Padahal beberapa sudah dijelaskan barusan tadi kalau apa tentang informasi terkait swaklola ketiga ini barusan dijelaskan itu di sirup ya bisa diakses di sana. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua soal periodisasi nih. Jadi sebenarnya perencanaan APBN dan APBD mungkin bisa dijelaskan sedikit Ya, gitu Pak untuk sistem perencanaan. ya kalau perencanaan Bapak Ibu ya proses penganggaran itu antara APBN dan APBD kan sedikit berbeda gitu ya. Berbeda artinya dari sisi tahapan dan juga kemudian dari sisi penetapannya gitu ya. Tapi tadi ujungnya ya ujung kebutuhannya itu eh, ketika anggarannya sudah tersedia, maka kemudian kebutuhan akan pengadaan itu harus diumumkan. Diumumkan di mana? Diumumkan di tadi sistem informasi rencana umum pengadaan sirup.lkpp.go.id itu wajib Bapak Ibu. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu tinggal mencermati eh, apakah ada yang match dengan kegiatan Bapak yang selama ini Bapak Ibu kerjakan gitu ya di melalui sirup tadi, sirup.lkpp.go.id tadi. Periodenya ya silakan dicek antara biasanya selesai input itu di Januari sampai Maret Bapak Ibu berproses karena ini terkait dengan penilaian bagi instansi pemerintah ya. Eh, Kami di dalam mekanisme pengadaan itu penginputan sirup itu ada periode maksimalnya yang kemudian akan kita tarik sebagai penilaian bagi instansi pemerintah. Nah, periodenya itu sampai dengan bulan Maret itu harus sudah tercantum semua di sirup gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan dicermati gitu ya sampai dengan di bulan Maret itu harusnya semua kebutuhan pengadaan ya barang jasa pemerintah itu sudah tercantum di sirup dan apakah ada kegiatan yang tidak dicantumkan di sirup rasa-rasanya tidak ada gitu ya rasa-rasanya tidak dimungkinkan karena ya 90% kalau ya 100% kita harapkan bisa semuanya tercantum di sirup karena kalau tidak tercantum di sirup tidak boleh dieksekusi tidak bisa dieksekusi secara sistem Bapak Ibu ya nah ini salah satu kemudian upaya kita gitu ya untuk kemudian mendorong transparansi juga di di sisi pelaksanaan anggaran instansi pemerintah jadi Bapak Ibu silahkan cek ya di sirup baik itu APBN ataupun APBD gitu, silahkan dari periode di Januari sampai Maret tadi gitu ya gitu. Nah pertanyaan ketiga gitu ya eh, terkait dengan kebutuhan sertifikasi personel atau pelaksana. eh ya kalau ada kemudian
ada tapi relevan gitu ya Bapak Ibu, tentu kemudian itu akan menjadi nilai plus. Tapi kalau tidak ada pun gitu ya, ya tentu kemudian di model dokumen swakelola Bapak Ibu bisa cermati penilaiannya itu seperti apa gitu ya. Kriterianya seperti apa, evaluasinya bagaimana. Itu bisa dicermati di model dokumen swakelola tadi Bapak Ibu ya. Eh, Kalau kemudian di relevansinya ada memang dibutuhkan ya bisa gitu. Tapi kalau kemudian di dalam pelaksanaannya ya tidak membutuhkan eh, sertifikasi kompetensi tertentu ya kelihatannya tentu biasanya kan hanya pengalaman dan juga latar belakang, biasanya kan latar belakang pendidikan lah gitu ya. Gitu. Tentu kemudian paling berat kan di paling banyak lah, bukan paling berat ya, paling banyak biasanya di dua hal tersebut gitu ya, latar belakang pendidikan yang relevan, kemudian juga pengalaman yang relevan yang dimintakan untuk personil ahli kan begitu ya, gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Khairul. Alur yang lebih jelas terkait dengan ormas dalam mengakses sekolah tipe 3 ya. Ya tadi kalau pintu masuk awal menu disirup gitu ya. Tapi setelah itu bagaimana gitu ya? Sampai kemudian nanti penetapan. Nah, tadi Bapak Ibu ya, eh, kalau kemudian tadi sudah dilihat pintu masuknya sirup itu sudah tahu, gitu ya, silakan bersurat, ya, sampaikan saja Bapak Ibu surat Bapak Ibu ke instansi yang bersangkutan, gitu kan. Tadi sudah ada juga apa ditujukannya harus kemana. Tentu Bapak Ibu bisa dalami dengan kemudian melihat ya secara struktur organisasi di instansi pemerintah itu kebutuhannya tadi ada di satkernya lah, unit kerjanya itu yang mana tepatnya gitu ya, supaya jangan sampai juga Bapak Ibu melihat tadi kan ada kedeputiannya gitu ya. Jadi artinya kementerian kemudian ada kedeputiannya, kalau ada direktoratnya lebih lebih detail lagi itu gitu ya, bisa ke direktoratnya, tapi kalau tidak ada bisa ke kedeputiannya. Itu cukup Bapak Ibu bisa sampaikan gitu ya, eh, surat minat Bapak Ibu atas pekerjaan swakelola tersebut gitu ya, gitu. Nah, tentu kan kemudian kita berharapnya setiap penyampaian surat itu akan direspon Bapak Ibu. Nanti akan direspon kebutuhannya kira-kira seperti apa dari teman-teman di yang memiliki anggaran tentu saja gitu ya. Eh, Instansi pemerintah pasti juga berkepentingan Bapak Ibu untuk kemudian melaksanakan pelaksanaan pekerjaan itu sebaik mungkin gitu ya, sebaik mungkin. Nah, yang selama ini memang masih menjadi apa ya, menjadi eh, handicap lah gitu ya. Tantangannya adalah saat ini belum ada sistem informasi database yang memuat ya organisasi kemasyarakatan beserta bidangnya yang mungkin bisa diakses oleh pemerintah gitu ya. Kalau di penyedia kan tadi kita sudah ada sistem informasi kinerja penyedia gitu ya. Kemudian ada LPS di mana di situ memang database pelaku usaha itu tercantum gitu. Tapi kalau database ormas ini, nah ini yang masih beserta bidangnya, beserta kemudian personilnya misalnya begitu ya, pengalamannya. Nah itu kan tentu kemudian masih belum ada gitu ya. Nah, kalau sampai nanti itu ada, itu akan sangat-sangat membantu gitu ya pemerintah, instansi pemerintah untuk kemudian bisa membuka ya aksesnya ya secara lebih terbuka, lebih transparan, bahkan mungkin nanti kompetisinya juga bisa kita dorong supaya lebih transparan lagi begitu ya. Itu memang masih menjadi PR di APB terkait dengan pelaksanaan swakelola ini Pak, khususnya untuk tipe 3. Tapi tadi langkah awalnya tadi Bapak Ibu bisa cek di sirup, kemudian Bapak Ibu bisa sampaikan ya surat minat tadi ke masing-masing unit kerja yang menginput di sirup tadi, gitu ya, sambil kemudian kita monitor, gitu ya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Model di Bapak Ibu tadi di model dokumen swakelola di situ sudah tergambarkan prosesnya sebenarnya juga, gitu. Bahkan contoh surat undangan, contoh surat minat pun ada di situ. Kan? Bapak Ibu bisa ke apa cermati model dokumen swakelola tadi tipe 3 tadi, ya, gitu. Selanjutnya, adakah standar atau batasan tiap item anggaran kegiatannya? Apakah ada standar biaya dari Kementerian Keuangan atau lokal karena ini program APBN? Eh, Kalau yang dimaksud adalah standar batasan maksudnya paling besar 200 juta gitu ya.
itu tidak ada Bapak Ibu. Untuk swakelola itu tidak ada batasannya ya. Beda dengan mekanisme melalui penyedia ya. Kami memahami kalau di mekanisme melalui penyedia kan ada apa leveling terkait dengan metode ya dengan anggarannya. Artinya misalnya 200 juta oh pengadaan langsung. Kemudian di atas 200 oh melalui tender gitu ya atau ada metode penunjukan langsung dan lain sebagainya dengan kriteria tertentu ya. Nah, kalau di Swakelola tidak ada. Ya, Bapak Ibu Swakelola tidak ada mekanisme tadi. Kalau hanya dipastikan hanya satu, maka bisa ditunjuk. Tapi kalau lebih dari satu, ya harus ada proses pemilihan, ada kompetisinya. Nah, tadi Bapak Ibu, maka kemudian ketika Bapak Ibu bersurat, itu paling tidak sudah membuka mekanisme kompetisinya harusnya. Ya, misalnya, wah Pak, oh, itu kan berarti si apa jangan-jangan si unit kerja sudah punya jagoannya Pak gitu ya. Misalnya gitu kan selama ini persepsinya ya gitu, seperti itu ada yang seperti itu. Nah, dengan Bapak Ibu menyampaikan surat minat tadi paling tidak kan siapa tahu selama ini memang karena keterbatasan dari teman-teman di instansi pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk memastikan gitu ya mengakses di luar sana ini siapa sih gitu ya mungkin juga terbatas gitu ya. Karena itu surat dari Bapak Ibu ya penyampaian surat dari Bapak Ibu paling tidak bisa bisa kemudian membuka pemilihan tadi gitu ya. Triknya bagaimana kalau misalnya memang eh, untuk kemudian menjaga supaya lebih transparan ya Bapak Ibu kalau berkirim surat selain ke mana ke direktorat atau unit teknis terkait Bapak Ibu tembusin tuh suratnya ke inspektorat gitu. Ini tips saja nih gitu ya. Bapak Ibu tembusin suratnya juga ke inspektorat kementerian terkait gitu. Jadi supaya apa? Supaya ada awareness gitu Bapak Ibu. Jadi oh iya ini ditembusin ke inspektorat nih gitu ya. Supaya kemudian tadi aspek kita bisa mendorong aspek transparansi dan kompetisi di dalam pemilihan gitu ya calon pelaksana swaklola tipe 3 gitu Pak. Ya, ini terkait dengan ada pertanyaan membuat proposal di apa akses kelola di dalam eh, eh, di daerah ya yang kemudian ya didominasi gitu ya katanya orang-orang kedekatan ordal ya kayak orang dalam gitu ya dengan orang ya supaya kemudian bisa tadi Pak ya bisa mendorong transparansi tadi kalau kemudian Bapak sudah tahu di mana misalnya ini kalau ini di dinasnya gitu ya oh dinasnya nih Bapak, Bapak Ibu bisa tadi kirim suratnya ke kepala dinasnya, Bapak tembusin juga gitu ya ke UKPBJ, ke inspektorat, ke UKPBJ. Supaya apa? Supaya itu kemudian menjadi awareness, Pak. Itu bahwa eh, yang ada dorongan untuk kemudian juga dilakukan secara transparan gitu ya, secara fair gitu ya. Gitu. Nah ini silakan ditambahkan di dalam surat minat itu, Bapak Ibu tembuskan surat tersebut juga ke kalau di daerah yang inspektorat gitu ya, kemudian juga ke eh, ya sekda lah yang UC-nya itu kan kalau di sekda biasanya UKPBJ itu ada di bawah sekda gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin Bapak Ibu, "Nggak, lah kok KPBC, kan KPBC pemilihan penyedia, ya, tidak juga ketika bisa jadi untuk memilih ya organisasi kemasyarakatan ini calon pelaksana swakelola ini juga akan dilibatkan dari KPBC. Jadi Bapak Ibu nggak ada salahnya tembusin juga saja gitu, gitu ya. Supaya kemudian menjadi tadi dorongan untuk kemudian proses ya apa pemilihan atas ormas ini bisa berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Itu, Pak. Gitu. Ya, terima kasih Pak Seno. Tadi saya melihat ada yang raise hand dari Grafik Bekasi. Apakah masih ada di ruangan ini? Masih Mbak Wiwit. Silahkan. Ya, tadi sebetulnya sudah dijelaskan sama Pak Seno ya. Saya tuh tadi mau nanya sebetulnya transparansi dari apa namanya kompetisi ini seperti apa. Karena saya kan melihat juga jika ada penganggaran-penganggaran dari apa namanya pemerintah tuh kadang-kadang tidak ada proyek yang tidak bertuan seperti itu.
Tapi mudah-mudahan yang Pak Seno tadi disampaikan ini bisa menjadi masukan untuk kami di CSO sebagai alat kontrol juga tuh Pak. Gitu. Khawatirnya kami secara murni berlomba-lomba untuk mencoba mengakses, tapi di sisi lain sebetulnya proyek-proyek ini sudah ada yang punya seperti itu. Jadi saya sepakat sekali yang Pak Seno sampaikan. Seperti itu aja Mbak Wiwit. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel. Sebenarnya juga mengingatkan ya, kalau tadi ada apa mekanisme yang sudah langsung ya kita melihat peluang itu ada di sirup, tapi kemudian kawan-kawan semuanya kan sering bekerja dengan OPD, bekerja langsung nih, pasti akan punya dapat informasi nih. Sekaligus juga ada beberapa kawan-kawan yang fokus pada advokasi anggaran. Jadi sebenarnya prosesnya itu bisa dimulai dikawal dari proses musrenbang nih, dari tingkat RT, RW, kemudian kelurahan atau desa, kecamatan, kota atau kabupaten kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bisa juga dilakukan bersama-sama kolaborasi dengan apa pemerintah secara langsung khusus untuk di tingkat daerah, berbeda dengan kemudian yang kementerian ya. Ini mungkin kalau kementerian bisa lihat di sirup. Jadi sebenarnya ada beberapa apa strategi yang bisa dilakukan supaya kemudian bisa mengakses swak lola tipe 3 itu. Nah, ada lagi yang raise hand dari LSDP, silakan. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar cukup bagus, silakan. Iya, terima kasih Mbak Wit. Tadi sih saya sempat ngetik agak panjang tadi itu. Sebetulnya gini, apa namanya, dalam proses pengawalan ya atau proses advokasi itu kami yang di tingkat daerah itu sebetulnya kemarin berkaca pada situs yang sudah dibangun oleh pemerintah melalui LPSE kemarin itu kan juga sempat ada yang namanya AMEL ya, aplikasi monitoring evaluasi. Nah, pasca AMEL itu ditutup aksesnya untuk publik, saya berkaca bahwa hal ini akan menjadi semakin rumit, hal ini akan mereduksi proses partisipasi tadi itu, kemudian juga mereduksi proses akuntabilitas kualitas dari tender yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pasalnya adalah mengenai swaklola tipe 3 ini kan dekat dengan kegiatan yang sifatnya adalah jasa gitu. Sehingga hal ini dalam melakukan apa ya untuk menentukan indikatornya, untuk menentukan apa namanya capaiannya, kadang-kala juga tidak ditentukan hal yang jelas begitu. Contohnya saja seperti jasa-jasa yang lain yang sudah ditenderkan oleh pemerintah di tingkat daerah gitu. Ketika ada dokumennya ya sudah. Tapi pertanyaannya adalah apakah kegiatan yang sudah dilakukan ini sesuai dengan kredibilitasnya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa namanya kebutuhannya sehingga memang memiliki manfaat yang cukup luas. Nah, itu tadi keresahan saya melihat bahwa khawatirnya adalah jangan-jangan nih tender yang demikian ini sudah memang dikhususkan kepada kelompok-kelompok tertentu yang sudah diberangkatkan dari perencanaan pembuatan dokumen perencanaannya begitu. Nah, bagaimana caranya kita apa namanya bisa terus mengawal kemudian proses aktif proses aktif kita untuk mengikuti swaklola tipe 3 ini agar tidak terjadi hal-hal yang menurut kami sebagai masyarakat sipil hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak terjadi hal-hal yang apa namanya ya tidak bermanfaat itu tadi. Begitu kira-kira Mbak. Apa ya berangkatnya dari keresahan sih sebetulnya, karena melihat proses di daerah itu seringkali ya nggak transparan, tidak terbuka, kemudian tidak kredibel, tidak angkutabelnya juga bisa dipertanyakan begitu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Amul. Ya Pak Seno mungkin bisa diperjelas ya karena teman-teman masih terjebak menyamakan antara penyedia dan swaklola. Jadi tender istilah tender untuk penyedia, swaklola tidak mengenal tender. Nah, silahkan Pak Seno untuk menjelaskan. Ya betul Bapak Ibu sekalian. Memang tadi ya di awal kami sampaikan bahwa yang tadi disampaikan ada sebagaimana eksekusinya melalui LPSE gitu ya, itu adalah mekanisme kemudian pengadaan melalui penyedia gitu ya, melalui penyedia.
Sementara cara belanja itu ada dua, satu melalui penyedia, satu melalui swakelola. Nah, yang kita sampaikan di sini di mana keterlibatan teman-teman dari organisasi kemasyarakatan adalah dengan swakelola tipe 3, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, betul Pak bahwa kami pun di AKBP yang sudah mencoba mengembangkan kemudian membuat ketentuannya gitu ya se seideal mungkin gitu ya, se dengan harapan supaya bisa transparan, bisa akuntabel gitu ya. Tapi ya sampai saat ini ya kalau saya pribadi saya juga melihat bahwa dalam pelaksanaannya yang pengadaan melalui penyedia pun banyak yang kemudian ya disalahgunakan gitu ya. Diakal-akalin gitu ya. Tadi Bapak sampaikan sudah dari perencanaan ini sudah didesain untuk diijon gitu ya. Nantinya sudah ketahuan siapa yang punya dan kondisi itu memang memang terjadi gitu ya. Nah, ini kan agak sulit ketika kemudian kita dari sisi pengadaan gitu Pak ya. Kemudian benturannya itu adalah eh, niat baik gitu ya. Yang satu dari satu sisi kita sudah mencoba untuk membuat ketentuan itu pagar-pagarnya seoptimal mungkin gitu ya, tapi kemudian kita berurusan dengan aspek yang kemudian mungkin yang bisa ranahnya itu sebenarnya ranahnya Kementerian Agama gitu ya. Karena ini sudah terkait dengan niat baik dan niat jahat gitu ya Pak ya gitu. Eh, Seideal apapun sistem dibangun kalau niat jahat dari awal sudah ada itu memang eh, sulit gitu ya. Kita sudah buat pagar-pagarnya tetap diloncati gitu ya. Tetap dinaikin, diloncati. Ya meskipun kami juga sudah sampaikan berulang kali, Anda coba loncati pun akhirnya jatuh, ya sudah jatuh ketangkep gitu ya. Cuma katanya yang ketangkep yaitu kalau apes Pak gitu katanya begitu gitu ya. Jadi kan jadi agak lebih tambah sulit gitu ya. Artinya niat jahatnya itu selamanya akan selalu ada gitu ya. Gitu. Nah, kembali itu yang kedua. Yang ketiga kemudian kami mengakui juga bahwa ada PR besar di dalam eh, apa ada PR besar untuk menyempurnakan ya Pak mekanisme pelaksanaan swaklola terutama tipe 3 ini gitu ya. Kalau tipe 4 sudah inilah yang pas kelompok masyarakat itu pasti akan terikat dengan kalau tidak mata pencarian wilayah Pak. Jadi nggak mungkin eh, apa disalahgunakan dengan dari sisi orang kepentingan orang-orang tertentu misalnya gitu. Karena kalau wilayahnya sudah berbeda, misalnya di eh, lingkungan A yang ngerjakan ya harus warga situ gitu. Nggak mungkin kemudian dia mengadakan perbaikan di situ melibatkan swaklola tipe 4 tapi warganya ngambil warga lain gitu ya. Itu sulit gitu ya. Gitu kalau di tipe 4. Nah, tipe 3 ini memang yang kemudian di dalam pelaksanaannya saya mengakui bahwa masih memang ada PR besar untuk kemudian kita membuat menyempurnakan lah prosesnya gitu ya. Apalagi untuk yang di daerah gitu ya. PR-nya tambah besar lagi gitu ya kalau di daerah Pak. Eh, Terkait dengan tadi apa transparansi dan akuntabilitas tadi gitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian kita memastikan, nah tadi yang dalam prosesnya mekanisme swaklola tipe 3 ini bisa berjalan, ya kita coba dorong tadi Pak, gitu ya, strateginya ya melibat apa ketika kita merespon, ya kita coba juga turut melibatkan atau menyampaikan kepada pihak-pihak yang menjadi pagarnya di di pemerintah daerah gitu ya, inspektorat dan sebagainya gitu ya supaya kemudian ya bisa dipantau bahwa oh ini ada pekerjaan yang swakelola tipe 3 dan pelaksana tipe 3 itu nggak cuma satu gitu ya nggak cuma satu sehingga kemudian perlu didorong untuk transparansi dalam proses pemilihannya atau strategi yang selanjutnya adalah kalau memang kemudian di daerah tersebut sebenarnya cukup banyak gitu ya mekanisme melalui swaklola tipe 3 Pak gitu ya harusnya bisa dibuat lebih
lebih transparan lagi, artinya lebih terbuka ya dengan pengumuman dan lain sebagainya gitu ya. Cuma memang yang selama ini terjadi ya bisa bisa saja gitu ya. Pengumumannya hanya cukup dari tadi RUP tadi gitu ya, sudah dirasa cukup sudah gitu. Nah, inilah itu kemudian pentingnya kemudian ketika kita memeriksa RUP ada kemudian yang bisa sesuai swaklola tipe 3 kita bisa kirimkan surat minat dengan kemudian kita tembuskan gitu ya ke pihak-pihak yang terkait supaya ya pelaksanaannya itu secara tidak langsung kita bisa mencoba untuk mendorong supaya lebih transparan. Nah, ini memang butuh sedang kami proses untuk supaya lebih baik, Pak, gitu. Termasuk juga pencatatan ya. Jadi di dalam pelaksanaan kontrak swaklola itu nantinya setelah selesai, ketika kemudian apa PPK itu sudah berkontrak, Pak, itu ada kemudian mekanisme untuk mencatatkan kontrak swaklola tersebut, gitu ya. Nah, ini pencatatan kontrak swaklola ini ya secara bertahap lah kita coba nantinya menjadi satu kewajiban gitu ya. Karena kan e-kontrak ini masih selama ini gitu ya masih di level kontrak penyedia gitu ya. Nah, ini kita harapkan kita bisa dorong untuk yang kontrak swaklola juga gitu ya. Kontrak swaklola juga harapannya supaya kemudian ya kan lebih lebih transparan gitu ya nantinya kalau misalnya kontraknya harus dicatatkan untuk selanjutnya kan bisa dipantau gitu ya. Nah, ini satu hal yang kami akui masih ada PR besar ya di dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaan untuk pengadaan melalui swaklola tipe 3 ini. Gitu Ibu tanggapan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Seno. Sebenarnya saya juga ingin bertanya nih. Jadi kalau lahirnya ya swaklola tipe 3 ini kan tadi banyak sekali hasil analisisnya bagi kelebihan bahwa memang itu tidak bisa dilakukan oleh si penyedia ya. Nah, dengan begitu artinya sebenarnya upaya apa sih yang didorong oleh LKPP untuk mendorong supaya para OPD-OPD ini dari pemerintah daerah ya, pemerintah daerahnya itu juga kemudian menyelenggarakan, mengalokasikan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme swaklola tipe 3 gitu loh. Kan sebenarnya sudah ada UKPBJN yang akan mendampingi mereka, tapi upaya yang seperti apa nih supaya kemudian tadi pondasi awal lahirnya swaklola tipe 3 ini kemudian tidak hilang karena kemudian itu lagi-lagi tergantung pada political will dari pemerintah daerah. Mungkin itu saya ingin tahu itu dari perspektif Ya, LKPP Pak Seno. iya baik, makasih Ibu. Jadi ya ini memang mungkin dua sisi ya karena teman-teman di OPD di pemerintah daerah ini kan eh, mungkin juga ada kekhawatiran gitu ya ketika melibatkan organisasi kemasyarakatan gitu ya. Ini masing-masing punya stigma mas sendiri gitu ya Ibu ya. Gitu yang kita tidak bisa lepaskan meskipun sebenarnya ya organisasi kemasyarakatan yang benar itu juga ada gitu ya, tapi yang nggak benar juga ada juga gitu ya. Tapi kemudian yang selama ini Bapak Ibu sebenarnya teman-teman di dari awal dulu gitu ya munculnya kebijakan ini kita sudah sampaikan gitu bahwa ada peluang untuk kemudian kita berkolaborasi dengan teman-teman dari organisasi kemasyarakatan gitu ya. Yang selama ini ya memang bergelut ya di bidang tersebut gitu ya yang kemudian bisa loh kita kerjasama kolaborasi untuk kemudian mengoptimalkan kompetensinya gitu itu melalui sosialis sudah gak terhitung lagi itu berapa kali ke teman-teman di pemerintah daerah. Nah, yang menjadi catatan kami juga ada satu momen gitu Bapak Ibu bahwa salah satu pemerintah daerah itu mengundang kami untuk mensosialisasikan gitu ya swaklola tipe 3 ini kepada seluruh ormas di satu pemerintah daerah tersebut. Jadi pemerintah daerah tersebut mengundang kami, kemudian mereka mengundang ormas seluruh ormas yang ada di kota tersebut gitu ya. Jadi satu. Nah itu eh, apa di dalam proses sosialisasi tersebut gitu ya ini yang menjadi agak miris juga gitu ya yang diterima itu oleh teman-teman di ormas itu ya stigmanya masih oh ini bagi-bagi proyek ini pokoknya ini kita kumpul di sini supaya dapat proyek enggak begitu gitu ya itu nah ini yang juga kelihatannya memang apa, perlu berproses gitu ya butuh waktu untuk kemudian
kebijakan ini, ketentuan ini bisa dioptimalkan gitu. Ini dua hal yang kemudian kita juga selalu sampaikan ke teman-teman di OPD, Bapak Ibu, bahwa eh, ada ruang untuk kita kemudian bukan harus mengalokasikan untuk ormas, tidak gitu ya, tapi kemudian kalau kebutuhannya itu, kebutuhan barang jasanya itu lebih eh, efisien, efektif dan optimal ya ketika dilaksanakan oleh teman-teman di ormas, kenapa tidak gitu ya. Itu jadi melihat kebutuhan barang jasanya lebih dulu, baru kemudian cara belanjanya gitu Bapak Ibu. Apakah kemudian barang jasa itu eh, ya kalau secara pelaksanaan lebih cocok dilaksanakan oleh teman-teman di ormas atau penyedia gitu ya. Itu yang tentunya menjadi pertimbangan ya, ketika menyusun tadi sirup tadi begitu gitu. Dan yang masih menjadi masih kami lakukan juga gitu ya, memberikan pemahaman bahwa pengadaan itu eksekusinya itu bisa melalui dua hal tadi ya, terutama kemudian yang selama ini masih belum teroptimalkan ya dengan melibatkan teman-teman dari ormas gitu. Sembari makanya kemudian kan di eh, proses dari sisi ketentuan kita juga sudah menyempurnakan ada model dokumen swakelola gitu ya. Kan sebelumnya di Perpres 16 itu tidak ada gitu, tidak ada model dokumen swakelola. Ini kan model dokumen swakelola ini terbit sebagai bagian dari revisi Perpres, perubahan Perpres tersebut ya, ada di perubahan Perpres yang baru gitu ya, turunannya gitu ya. Nah, ini harapannya sebenarnya untuk memudahkan pemahaman juga gitu, supaya kalau dulu dilihatnya kelihatannya swakelola ini kok ribet gitu, ibaratnya begitu, dokumennya banyak begini-begini. Nah, model dokumen swakelola itu salah satu alat bantu yang kami harapkan bisa memberikan pemahaman bahwa sebenarnya tidak rumit gitu ya, bahwa sebenarnya ini bisa dilaksanakan dengan mudah karena tadi jalur petunjuknya, mekanisme petunjuknya bagi teman-teman di instansi pemerintah daerah itu melalui model dokumen swakelola itu harapannya pemahamannya bisa menjadi lebih sederhana dan bisa dilakukan gitu Ibu. Oh, baik, Pak Arifin Ya, nanti. Mbak Wit. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Seno atas segala penjelasannya yang cukup jelas ya pada pelatihan sore hari ini sebagai bekal untuk 5 pertemuan selanjutnya. Jadi ini kita bikin serial kayak gitu. Nah, tadi ada pertanyaan yang saya keep sebenarnya dari Mas Sudarwanto ya, karena pertanyaan sebenarnya melompat nih dari tema swaklola tipe 3. Ini terkait dengan apa pokja dana abadi. Nah, ini saya persilahkan kepada Mas Ani, apakah mau direspon di sini atau bagaimana? Halo Mas Ani. Oke, jadi gini ya teman-teman, kita ini karena Pokja Dana Abadi OMS ini termasuk dalam konteks mobilisasi sumber daya melalui pemerintah ya, dan dalam konteks pemajuan demokrasi dengan collaborative governance, maka memang ini perlu juga diketahui oleh teman-teman yang lain karena dari awal konsil terlibat dalam satu konsorsium yang bernama Pokja dan DPD OMS. Begitu juga konsil terlibat dalam proses advokasi swakelola tipe 3 dari awal, bahkan sudah dimulai sama teman-teman lain sejak 2014 sampai kemudian lahirnya Perpres tahun 2018 itu. Jadi swakelola tipe 3 hanya satu pintu ruang bagaimana pemajuan kualitas demokrasi itu, kualitas pembangunan pemerintah itu melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat, terutama organisasi masyarakat sipil, termasuk dana abadi OMS. Dana abadi OMS bahkan kemudian sekarang ini sudah diakomodir oleh Bappenas dalam rumusan RPJPN dan RPJMN tahun 2025 yang akan di launching segera gitu ya. Dan sebenarnya karena ini sudah isu dana abadi OMS sudah masuk ke pemerintah sejak beberapa tahun belakangan ini, kemudian Capres 2024 pun sebenarnya sudah terinformasi dan ada yang mencantumkan
untuk dana abadi OMS, karena sebenarnya ini diprovokasi, distimulasi awal oleh Pak Jokowi di tahun 2024 dengan ide Democratic Trust Fund, gitu ya. Lahirlah kemudian Indonesian Aid, gitu ya. Maka kemudian teman-teman masyarakat sipil mengadvokasi dana abadi organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk penguatan masyarakat sipil, karena sebagai elemen demokrasi, elemen penting demokrasi di Indonesia, masyarakat sipil proses rekognisinya setengah hati, gitu ya. Maka kemudian ketika ada dana abadi organisasi masyarakat sipil itu membuka lagi ruang atau pintu masuk di mana organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi langsung dalam proses pembangunan secara lebih fair, legal, dan transparan. Karena sebenarnya seperti yang tadi didiskusikan juga sama Mas Eno, beberapa sebenarnya proses interaksi kerjasama antara organisasi masyarakat sipil atau ormas secara umum dengan pemerintah ini sudah terjadi lama sekali. Cuma seringkali terjadi di belakang meja, terjadi secara hitung-hitungan politik, terjadi secara diam-diaman, gitu loh. Maka daripada itu yang terjadi, demokrasi dan transparansi, akuntabilitas pemerintah itu naik ketika itu dilegalisasi menjadi satu proses publik yang lebih transparan. Makanya kemudian ide pencatatan SPK tadi, surat kerjasama kontrak antara OMS dengan pemerintah, itu menjadi catatan penting karena itu menjadi bagian dari proses transparansi publik. Karena jangankan ormas-ormas yang kredibel, yang ada itu justru aparat, oknum dalam tanda kutip pemerintah yang selama ini yang punya akses pendanaan, itu malah mereka bikin anak-anak ormas sendiri hanya untuk menampung dana pemerintah yang seharusnya dinikmati oleh organisasi masyarakat sipil yang bekerja dengan benar selama ini, gitu loh. Malah mereka yang nggak punya akses. Nah itu kira-kira itu hanya ruang saja, gitu ya. Maka Swakelola tipe 3 itu menjadi satu ruang penting yang harus kita perbanyak praktik baiknya. Kalau nggak gitu, nanti pemerintah juga lama-lama berpikir, oh ternyata ormas itu nggak butuh nih. Karena nggak ada praktik baik, nggak ada yang mengakses, atau tetap saja prakteknya diem-diem dan lain sebagainya. Nah, itu makanya kita buka terus diskursus dan diskusi soal ini, agar semakin banyak teman-teman OMS itu mengakses itu secara legal, resmi, transparan, lebih baik, meritokratis. Tapi sampai hari ini kita nggak bisa mengandalkan yang meritokratis, karena itu advokasi diperlukan ke arah sana. Kira-kira itu konteksnya. Sampai jumpa besok siang. Jangan lupa hari ini mengisi daftar hadir ya. Tadi permintaan dari teman-teman Lokadaya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan-kawan Lokadaya.